Halo guys, selamat datang di channelnya Teledars. Hari ini kita akan ngobrol seru seputar jurusan, yaitu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, sekarang aku udah bersama Kak Tari. Nah, Kak Tari adalah salah satu alumni dari Universitas Ahmad Dahlan, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, Kak, boleh dong Kakak perkenalan dirinya dulu. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tari. Saya alumni dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa, Kak? Saya sekarang jadi tutor bahasa Inggris di Universitas Terbuka. Oke. Nah, kita langsung aja nih, Kak. Boleh ceritain dong awal mulanya Kakak bisa masuk di Universitas Ahmad Dahlan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kenapa harus pendidikan bahasa Inggris gitu? Oh ya, kenapa? Alasan ya? Alasannya kenapa? Alasannya memang dari sekolah, dari SMP, SMA itu saya senang nulis. Saya senang nulis. Tapi kalau untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan gitu, saya lebih prefer pakai bahasa Inggris daripada pakai bahasa Indonesia gitu. Karena apa? Jadi kalau misalkan saya nulis di buku itu orang-orang tuh nggak tahu artinya. Maksudnya nggak semua orang tahu apa yang saya tulis gitu, dengan bahasa yang lain gitu. Jadi saya lebih pede mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang ingin saya sampaikan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi itulah awal mula saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Nah, terus bedanya pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris itu apa, Kak? Oke, kalau pendidikan itu lebih ke mengajar. Kalau sastra itu lebih ke pelajaran drama, saya kurang paham juga. Tapi setahu saya, kalau kami di bidang pendidikan itu seperti membuat RPP, terus rancangan pembelajaran, silabus, materi, media, strategi pembelajaran lengkap semuanya. Tapi kami juga belajar mengenai literature, yaitu sastra, dan kami juga belajar tentang linguistik. Jadi ada 3 cabang bahasa Inggris, kami pendidikan itu belajar semua. Namun yang lebih ditekankan di pendidikannya, kalau kami kan jurusan pendidikan. Kalau di sastra itu dia lebih ke mungkin puisi, drama. Mereka juga belajar, saya rasa mereka juga belajar tentang linguistik, walaupun nggak banyak, tapi pasti belajar. Nah, kan kebetulan Kakak kan kuliah S1 sama S2-nya kan di UAD nih. Nah, kenapa Kakak milihnya UAD, Kak? Milih S2-nya di UAD. Karena yang pertama sebenarnya saya sudah mau ke UGM, sudah mau lanjut ke UGM. Terus ada beberapa pilihan kampus waktu itu, yang pertama UGM, terus UNY, sama Sanata Dharma. Nah, kemarin itu saya sudah sempat apply di UGM, terus nggak jadi karena saya mau ngambil yang linier. Maksudnya kalau di UGM itu kan dia jurusannya nggak ada yang pendidikan. Nah, jadi kalau di sana itu adanya American Study namanya, atau apa ya bahasa Indonesia, American Study, kajian Amerika. Nah, jadi nggak jadi tuh karena harusnya saya ini linier gitu kan, saya mau ngambil linier. Terus kenapa nggak jadi di UNY juga? Karena akreditasinya masih D, sementara di kampus lama saya di UAD itu sudah A. Oh gitu. Jadi ya udah deh, ngambil di UAD aja, lanjutin gitu. Yap. Terus Kak, di pendidikan bahasa Inggris itu kita belajar apa aja nih? Di kira-kira? pendidikan, oke. Juga boleh spill mata kuliahnya juga. Oh, I see. Oke, kalau di bahasa Inggris itu kalau di pendidikan tuh belajar juga yang namanya sastra, pendidikan, terus literature. Kita juga belajar how to be journalism. Terus salah satu mata kuliahnya kalau pendidikan itu ada academic writing. Terus jadi kalau di S1 itu mata kuliah yang semester 1 itu masih basic. Masih ya belajar grammar yang basic, vocabulary, terus pronunciation, terus speaking, listening juga ada, tapi masih level yang bawah gitu, masih basicnya. Nah, dasar kemudian banget. kalau misalkan udah semester 2, semester 3, semester 4 tuh udah beda level. Jadi setiap mata kuliah speaking, reading, listening, sama writing itu udah advance levelnya. Tadi kan mata kuliah itu kan mata kuliah skill ya. Kalau yang 4 tadi itu, kalau skill bahasa Inggris itu kan ada 4 ya. Apa aja? Grammar, speaking, listening,
listening, reading, sama writing, ada 4. Nah jadi itu mata kuliah skillnya. Di luar mata kuliah skillnya tuh ada banyak juga mata kuliah lain seperti jurnalisme. Kita juga belajar, kalau saya di Muhammadiyah belajar ke Muhammadiyahan. Terus belajar juga ya seperti mata kuliah dasar bahasa Indonesia, PPKN, terus Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan tuh juga kami belajar waktu di S1. Terus apalagi? Kalau S2 gimana, kalau Kak? S2 lebih ke ini ya, kalau S2 tuh lebih ke review jurnal, buat jurnal. Jadi produknya ya tentang itu jurnal. Jadi apapun mata kuliahnya nanti outputnya berupa jurnal. Kalau nggak buat jurnal harus review kayak gitu. Oke. Nah terus ada syarat khusus nggak sih, Kak, untuk ngambil pendidikan bahasa Inggris gitu? Apakah harus TOEFL-nya 700 sebelum daftar gitu? Kalau untuk S1 ya, S1 atau S2. Kalau S1 mungkin masih ini ya, namanya juga di swasta, paling ya tes dulu. Misalkan ya banyak macam ya jalur penerimaan waktu S1 tuh ada banyak macam, tinggal pilih aja. Tapi kalau S2 kita harus punya planning. Planningnya misalkan tesisnya mau seperti apa, terus kayak udah tahu ada ya? latar belakangnya itu udah harus ada gitu. Terus kemudian tes TPA, kemudian TOEFL lagi minimal 500 kayak gitu. Kalau Terus IELTS? enggak, kita kemarin cuma TOEFL aja, ngambil TOEFL aja. Minimal 500 teman-teman. Oke. Jadi kalau kira-kira kalau kita biasanya nggak ada bahasa Inggris nih, bisa nggak sih masuk pendidikan bahasa Inggris gitu? Kalau nggak punya basic ya, belum punya basic, sebenarnya bisa aja. Kuncinya ya rajin. Jadi kalau misalkan kita kan ngerasa ketinggalan ya, kalau misalkan kita nggak punya basic sama sekali. Jadi gimana caranya kita bisa menyesuaikan sama teman-teman di kelas gitu. Mungkin kalau misalkan kita kurang belajarnya di kampus, kita bisa nyari bimbingan belajar les, gitu ya, les misalkan di luar kampus bisa juga, atau misalkan sama teman-teman bisa belajar kelompok juga bisa gitu. Oke. Suka dukanya nih kuliah di pendidikan bahasa Inggris selama menjalani pendidikan S1 dan S2-nya. Dukanya dulu deh. Dukanya sebenarnya lebih sama diri sendiri sih. Maksudnya melawan rasa malas itu sih. Dukanya kebanyakan yang itu sih, karena tugas kan banyak ya. Tugas-tugasnya gimana, Kak? Tuh banyak. Kalau tugas S1, S2 beda banget ya. S1 dan S2 tuh jauh banget perbedaannya. Kalau tugas di S1 kan kita bikin makalah itu per kelompok ya. Per kelompok. Nah, kalau di S2 kita kalau misalkan presentasi itu sendiri. Jadi enggak bahasa Inggris full kan? Iya, full English. Tapi kalau misalkan kalau kita di S1 kan kelompok ya. Jadi misalkan kalau teman-teman punya pertanyaan di kelas tuh kita kayak ada temennya gitu buat bantu jawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau di S2 enggak. Jadi kita tuh harus benar-benar prepare dari diri kita sendiri. Jadi ya benar-benar harus menguasai materi sih kalau di S2 tuh. Jadi presentasi sendiri, bikin makalah, bikin PowerPoint, presentasi, jawabin pertanyaan, semuanya sendiri. Paling enggak ya berdua lah gitu. Kalau misalkan disuruh kelompok berdua. Oke. Nah, kalau sukanya, Kak? Sukanya suka belajarnya kalau saya. Saya tuh suka sekali kalau dapat pelajaran baru gitu. Misalkan mata kuliah jurnalisme ya, mata kuliah. Sebelumnya saya kan nggak tahu ya, nggak tahu apapun tentang jurnalisme. Jadi di situ kayak kalau misalkan kita seneng kan sama jurusan kita kan pasti excited gitu kan. Ya itu senengnya tuh kayak ke lapangan. Kalau jadi jurnalis itu kan menemukan berita-berita yang harusnya diberitakan gitu kan. Jadi nggak yang berita-berita yang biasa aja, tapi yang harus luar biasa yang bisa kita beritakan. Jadi memang benar-benar praktik yang benar-benar jadi realnya jurnalisme tuh seperti apa gitu. Ada yang teman saya jadi reporter, ada yang jadi news anchor, terus ada yang jadi misalkan kameramennya gitu, terus ada yang jadi wartawannya kayak gitu. Ada. Itu tugas lapangannya. Itu tugas lapangannya. Dan full English. Full English harus. Mantap. Full English. Ya, terus prospek kerjanya tuh kira-kira pendidikan bahasa Inggris tuh bisa jadi apa? Apakah banyak itu peluangnya gitu? Kan sekarang infoloker. Oh iya, kalau bahasa Inggris masuk di semua ini enggak? Menurut saya ya, masuk di semua
aspek gitu. All aspek itu bisa ada bahasa Inggrisnya. Misalkan di bagian, misalkan saya ngajar, semua jurusan itu kan ada pelajaran, ada mata kuliah bahasa Inggris. Jadi saya mau misalkan walaupun saya nggak ngajar di jurusan bahasa Inggris, saya bisa ngajar di jurusan lain. Kalau sama dengan sekarang saya kan ngajarnya di jurusan administrasi negara. Jadi nggak mesti saya yang ngajar jurusan bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan mau di dunia pendidikan, bisa juga kalau misalkan mau keluar dari dunia pendidikan, misalkan saya jurusannya pendidikan bahasa Inggris, bisa nggak sih misalnya saya masuk di hotel terus masuk di tourism, bisa jadi penerjemah, bisa jadi tour guide, macam-macam gitu. Banyak prospek kerjanya kalau bahasa Inggris. Dan bedanya kalau bahasa Inggris kan mereka nggak bisa jadi guru ya. Kalau pendidikan bahasa Inggris bisa kan? Bisa, all aspek bisa. Banyak sektor yang bisa kita datengin gitu. Mau jadi guru les bisa, mau buka les-lesan sendiri di rumah juga bisa gitu. Jadi dosen juga bisa ya. Dosen jadi guru bisa semuanya. Kalau mau misalkan buka usaha sendiri, mau buka jasa translate atau misalkan mau buka les buat anak SD, SMP, SMA, mau juga buat les buat tes TOEFL atau IELTS itu juga bisa. Banyak ininya, banyak prospeknya gitu. Terakhir Kak, pesannya untuk adik-adik yang mau kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, terutama di Universitas Ahmad Dahlan gitu. Boleh dong Kak? Oke. Jadi kalau misalkan mau langkah awal gitu, kalau mau ngambil jurusan bahasa Inggris sebenarnya harus suka dulu sama bahasa Inggris tuh, harus suka dulu gitu. Kalau misalkan kita suka kan kita pasti mencari tahu kan, mencari tahu lebih banyak lagi ya. Jadi kuncinya harus suka dulu. Kalau misalkan kita udah suka, gampang lah. Maksudnya semua kesusahan, kesulitan, ups and down kita pas kuliah itu kita bisa mengatasinya karena kita udah suka. Kalau misalkan mau kuliah di UAD, paling persiapkan aja TOEFL-nya aja sih, TOEFL-nya. Itu aja ya Kak? Ya. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman yang pengen tanya lebih jauh mengenai jurusan pendidikan bahasa Inggris, kalian bisa DM Kak Tari di Instagramnya di bawah sini ya, di description box. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.